bermalas-malasan dari para pemuda. Wal jauru minas sultan, kemudian tidak adil dari pemimpin, yang tidak disukai pemimpin yang tidak adil. Wal jubnu minal guzah, kemudian pengecut dari para orang yang berperang. Tidak disukai. Wal ujubu minaz zuhad, kemudian ujub dari para orang yang zuhud. Nah, ujub membanggakan diri daripada orang yang beribadah. Ruwiyanahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man hamida nafsahu ala amalin soleh faqad dalla syukruhu wa habita amaluh. Siapa yang memuji dirinya dengan amalan soleh yang ia lakukan, maka sungguh sia-sialah syukurnya dan terhapuslah amal ibadahnya. Nah, itu ujub, salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Jadi semua penyakit hati itu berbahaya. Tidak kelihatan, tapi dampaknya dapat mengikis, bahkan menghanguskan pahala amal ibadah. Itu ngerinya penyakit hati yang kita harus obati. Di antara obatnya ya ini, ilmu, belajar akhlak, tasawuf, dan istighfar. Kemudian kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Nah, ini satu penyakit hati aja yang namanya ujub sudah luar biasa. Belum lagi ria, belum lagi sombong, belum lagi hasad, belum lagi kedengkian, belum sum'ah. Nah, jadi ngeri-ngeri penyakit hati. Satu saja sudah, ini sabda Nabi, ujub saja, membanggakan diri. Rasulullah bersabda, siapa yang memuji dirinya dengan amalan soleh yang ia lakukan, maka sungguh sia-sialah syukurnya dan terhapus amal ibadah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ma min ahadin yalbasu sauban, siapa yang tidaklah dari seseorang yang memakai pakaian liyubahiya bihi, untuk dia bermegah-megahan, untuk dia berbangga-banggaan, fayanzurun nas, supaya dia dilihat oleh manusia, dia paling keren. Ilaihi illa lam yanzurullah, illa lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, maka kecuali Allah tidak akan memandangnya kelak di hari kiamat dengan pandangan rahmat, hatta yanza'u mata, sampai dia cabut itu sifat yang tidak baik itu, kapan dia cabutnya. Rawahu Tabrani. Nah, jadi itu sifat ujub yang tidak disukai dari semua orang, itu buruk sifat ujub. Apalagi yang ujub adalah ahli ibadah, ahli zuhud. Gambaran sederhana saja ini dari Nabi berpakaian, memakai pakaian salah niat, memakai pakaian untuk merasa paling wibawa, paling keren, supaya orang memandangnya. Nah, itu sudah dampaknya, na'udzubillah, sampai tidak dipandang kelak di hari kiamat dengan pandangan rahmat Allah. Inilah yang sedangkan yang kita cari, yang kita idam-idamkan, dapatkan pandangan rahmat Allah kelak di hari kiamat. Justru karena hal sepele sekali. Nah, itulah pentingnya akhlak. Hanya berpakaian salah niat untuk menyombongkan diri agar orang memandangnya. Nah, jadi dalam hal berpakaian pun, orang yang berilmu memakai pakaian dengan ilmunya. Memakai pakaian tidak lupa membaca bismillah di
Tidaklah yang bisa memberikan pakaian kecuali Allah. Jadi baca bismillah, kemudian kalau dia baru bismillah, alhamdulillah. Ada khusus doanya lagi dalam al-azkar. Nah, kemudian niat kita berpakaian seperti Imam Malik memakai pakaian yang bagus-bagus, itu bagus karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah. Termasuk pakaian yang bagus, itu bagus untuk kita menghiasi diri dalam kebaikan. Apa niatnya? Kita pakai untuk ibadah sholat, itu memang ada dalilnya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk masjid, maksudnya adalah setiap sholat. Yang kedua, pakai pakaian ketika kasihan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat, ingin disanjung, ingin mendapatkan posisi di sisi manusia. Riya dari ahli ibadah, nah, ini dari riya dari semua orang saja tidak bagus. Mencampurkan ketaatan Allah dengan cinta terhadap pujian manusia karena dapat menghanguskan pahala amal ibadahmu. Jadi Nabi berpesan, jangan suka gabungkan ibadah itu dengan suka pujian manusia karena itu dapat menghapuskan amal ibadah. Jadi suka ini. Nabi berpesan jangan suka, apalagi mencari. Suka saja jangan. Suka apa? Suka ibadah dengan pujian manusia. Suka mencampurkan ibadah dengan pujian manusia. Maka orang yang dijelaskan di dalam awal-awal kitab Imam Nawawi Al-Azkar, itu orang yang siddiq, orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang ikhlas itu sama posisinya dia dipuji sama dihina, dicaci maki. Dipuji tidak membuat dia besar kepala. Dihina tidak membuat dia redup. Jadi sekali dihina, diolok, diremehkan, redup, tidak mau beramal. Apa sih yang kita cari? Yang kita cari ridhonya Allah. Jadi di waktu ketika diolok, dihina, diapa, bukan membuat kita tidak jadi ibadah. Bukan membuat kemudian frustasi. Bukan membuat kemudian redup amalnya. Jadi sama posisinya antara orang yang ikhlas, mau dipuji, mau dihina, sama. Jadi dipuji bukan yang dicari, sama aja. Tetap beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Nabi berpesan sekali. Iyakum, kata Nabi, ini pesan betul ini. Jangan suka menggabungkan ketaatan kepada Allah dengan cinta pujian, apalagi sengaja mencari
cinta saja jangan. Fatahbatu amalukum. Nah, ini tentang riya. Nah, yang tidak disukai itu riya. Dalam hadis, kalau orang-orang yang riya itu di akhirat ketika dipanggil apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah balasan kepada orang-orang yang kamu cari perhatian di dunia. Apakah kamu akan mendapatkan balasan? Nah, jadi orang-orang yang riya itu nanti akan ditolak di akhirat. Disuruh cari pahala kepada orang-orang yang tempat cari perhatian. Beramal cari perhatian manusia, ingin dilihat. Nanti di akhirat ketika mencari balasan pahalanya disuruh cari sana, cari ke orang-orang tempat kamu, cari perhatian di dunia. Sedangkan manusia-manusia ini sama sedang mengkhawatirkan nasibnya masing-masing. Tidak ada daya dan upaya. Nah, oleh sebab itu ini pelajaran bagi kita untuk menambahkan penjagaan hati kita untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dari ini ada usulan tambahan, persilahkan. Kita dengan ujian dalam hidup ini kita bisa terlepas dari ujian orang. Bagaimana sikap kita tidak dipuji dan apa yang harus kita katakan pada orang yang puji kita. Itu aja sekarang. Ya. Ya, betul. Ada tidak terlepas dari, jadi hidup ini ada dua imbang ya. Kita tidak lepas dari ada sanjungan, pujian, juga tidak lepas dari ada yang tidak suka, ada yang membicarakan. Dua. Nah, dua ini membutuhkan ilmu untuk menyikapi. Ketika dipuji, ada kebaikan yang muncul dalam diri kita, ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi, dan itu tidak terjadi kalau